Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan hari ini kan pertemuan keempat ya. Jadi yang akan kita bahas berkaitan dengan definisi dan kegunaan probabilitas, kemudian pendekatan dari probabilitas, yaitu ada pendekatan klasik, kemudian relatif, kemudian sifat probabilitas, dasar hukum atau asas probabilitas. Kemudian nanti kita akan singgung permutasi, kombinasi, dan terakhir ada tugas wajib yang harus kalian kumpulkan maksimal tanggal 23 September 2024. Jadi minggu depan cukup lah ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini banyak kejadian yang sulit. Kadang kita tidak tahu apakah kejadian tersebut akan terjadi lagi ya, atau kita tidak bisa menentukan atau sulit mengetahui dengan pasti ya berkaitan dengan kejadian yang akan datang. Namun pada prinsipnya meskipun sulit untuk diketahui, kita bisa melihat fakta-fakta yang ada atau fakta-fakta yang telah terjadi itu juga bisa menunjukkan bahwa sesuatu itu akan terjadi di kemudian hari. Dan itu disebut sebagai derajat keyakinan atau kepastian. Jadi derajat atau tingkat kepastian atau keyakinan dari munculnya bahkan berkaitan dengan hasil percobaan statistik disebut sebagai probabilitas atau peluang yang akan kita bahas hari ini. Atau kemungkinan. Jadi dari fakta-fakta yang ada kita bisa melihat peluang atau probabilitas tentang kejadian yang akan datang. Misalnya seperti prediksi gitu ya. Nah, probabilitas itu besarnya kesempatan atau kemungkinan suatu kejadian atau suatu peristiwa itu akan terjadi. Nah, hasil dari probabilitas, jadi nilai dari probabilitas itu kisaran 0 sampai 1. Ya. Dimana kalau 0 berarti peristiwa tersebut pasti tidak akan terjadi. Dan kalau misalkan probabilitasnya nilainya 1, maka peristiwa tersebut pasti akan terjadi. Lalu apa manfaat dari konsep probabilitas? Jadi manfaatnya pertama kuantifikasi dari ketidakpastian dan penilaian itu pengaruhnya pada perilaku dan perancangan satu sistem nanti yang akan digunakan. Nah, karena ini adalah hal yang tidak dapat atau tidak dapat diramalkan dengan pasti atau tidak dapat diprediksi dengan pasti, maka variabel tersebut berkaitan dengan variabel acak atau kejadian tersebut kita sebut sebagai variabel acak. Nah, jadi variabel acak adalah variabel yang tidak dapat diramalkan dengan pasti. Jadi kejadian itu kita sebut sebagai variabel acak. Nah, kepastian nilai variabel ini hanya dapat diramalkan dengan probabilitas. Nah, akan kita bahas ya. Nah, pemodelan, begitu pemodelan atau penafsiran dari data yang terbatas. Nah, itu bisa kita cari nilai probabilitasnya. Ya. Nah, selanjutnya kalau ada probabilitas atau peluang atau kemungkinan terjadi sesuatu pasti ada yang namanya ada didahului dengan eksperimen dulu ya, yaitu percobaan. Jadi percobaan probabilitas adalah segala kegiatan di mana suatu hasil itu diperoleh. Kemudian ada yang disebut sebagai ruang sampel. Jadi ruang sampel adalah himpunan dari seluruh kemungkinan dari suatu percobaan atau eksperimen. Nah, biasanya ruang sampel ini dinyatakan dengan F besar. Data banyaknya outcome atau hasil dari ruang sampel dinyatakan dengan N. Nah, selanjutnya kejadian atau peristiwa. Jadi kejadian atau peristiwa itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Seperti itu. Selanjutnya kita membahas tentang sifat-sifat dari hasil probabilitas. Nah, sifat-sifat dari hasil probabilitas kita ada yang disebut sebagai mutually exclusive. Ya,
Ada juga yang disebut sebagai collectively exclusive, ya. Jadi kalau yang pertama mutually exclusive, artinya adalah dua hasil tersebut tidak dapat terjadi pada waktu yang bersamaan. Misalkan percobaannya kita mengamati jenis kelamin. Jadi jenis kelamin ini masuk pada mutually exclusive. Jadi antara laki-laki dan wanita tidak akan terjadi pada satu orang yang sama. Di pastilah misalnya ini pasti perempuan, ya ini pasti laki-laki. Jadi tidak mungkin di sini itu ada perempuan ada laki-laki, tidak mungkin. Jadi itu mutually exclusive. Ya. Kemudian collectively exclusive ini satu hasil dalam ruang sampel pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Misalkan laki-laki ataupun wanita. Jadi pasti terjadi di ruang sampel. Selanjutnya kejadian. Jadi kalau kejadian itu adalah kumpulan satu atau beberapa titik sampel. Nah, kejadian ada yang namanya kejadian sederhana, ada yang namanya kejadian majemuk. Kalau kejadian sederhana berarti hasil dari ruang sampel memiliki satu karakteristik. Nah, sedangkan kejadian majemuk itu biasanya kumpulan dari hasil atau kejadian yang sederhana. Jadi kejadian sederhana itu kalau dikumpulkan menjadi kejadian yang majemuk. Biasanya terdiri dari dua atau lebih karakteristik. Contohnya misalkan kejadian bersama, ya. Kejadian bersama ini merupakan kasus khusus. Dua kejadian terjadi secara bersamaan, tapi belum tentu atau bukan berarti terjadi pada satu waktu. Ya. Nah, ini adalah visualisasi ruang sampel semesta atau semesta S ya, semesta. Nah, seluruhnya. Jadi titik sampelnya itu untuk kejadiannya itu ya ada planet, ya ada matahari, ada bulan, dan lain sebagainya. Itu merupakan titik sampel. Kalau ruang sampelnya ya ini semuanya ya seperti itu. Atau misalkan dilakukan eksperimen yaitu memeriksa 3 buah kapasitor satu persatu secara berurutan, ya ada urutannya, dan mencatat kondisi kapasitor tersebut dengan memberi notasi B untuk kapasitor yang baik, kemudian R untuk kapasitor yang rusak. Jadi misalkan kita disuruh memeriksa 3 buah kapasitor. Nah, dari hasil eksperimen kita catat di ruang sampelnya yaitu baik, 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 artinya kapasitor pertama baik, kedua, ketiga baik, ya. Kemudian bisa saja ya, kapasitor pertama dan kedua baik, yang ketiga rusak. Bisa saja kapasitor pertama baik, kedua rusak, ketiga baik. Atau kapasitor pertama rusak, kemudian kapasitor kedua dan ketiga baik. Kemudian baik, rusak, 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 baik, rusak, 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 baik, rusak, rusak, rusak. Jadi ini adalah 3 buah kapasitor. Ya. Ini setelah kita catat hasil dari eksperimen untuk memeriksa kapasitor tersebut. Nah, jumlah hasil dari ruang sampel yaitu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau NS sama dengan 2 pangkat 3. Nah, itu deh 8. Nah, jika A menyatakan peristiwa diperoleh satu kapasitor yang rusak, berarti kapasitor yang rusak yang ini. Kapasitor yang rusak, satu kapasitor yang rusak, berarti BBR, ya, BRB, kemudian RRBB. Kalau BRR tidak, kenapa? Karena ini 2 kapasitor yang rusak. Yang diminta, A-nya ini menyatakan peristiwa diperoleh satu kapasitor yang rusak. Ya, maka A sama dengan BBR, BRB, dan RBB. Jumlah hasilnya atau NA-nya sama dengan 3. Gitu ya, gampang ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Selanjutnya, pendekatan. Ya.
pendekatan klasik. Itu pendekatannya probabilitas. Disebut sebagai pendekatan klasik jika setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Jadi kesempatannya sama, peluangnya terjadinya itu sama. Nah, bila kejadian A terjadi dalam N cara dari seluruh N cara yang mungkin terjadi, dan masing-masing dari N cara itu mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul, maka probabilitas kejadian A ditulis sebagai PA, probabilitas A, yang dapat dituliskan dalam rumus berikut. Di PA itu NA per N. NA, ini adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya seluruh caranya. Nah, NA per N, untuk mencari probabilitas A. Ini kalau pendekatannya pendekatan klasik. Ya. Jadi kalau pendekatan klasik itu mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Biasanya peluangnya sama. Contoh misalkan ya. Di sini ada 4 percobaan. Pertama misalkan kegiatan melempar uang koin. Kalian tahu uang koin kan ya? Jadi kalau uang koin itu sisinya cuma 2. Sisi angka sama sisi gambar. Maka hasilnya di sini muncul gambar. Kemudian muncul angka. Jadi ada 2. Banyaknya hasil ada 2. Probabilitasnya atau peluangnya, misalkan probabilitas muncul gambar. Berarti karena gambar cuma 1 per 2. Muncul angka berarti 1 per 2. Sehingga di sini probabilitasnya sama, yaitu setengah. Kemudian kegiatan perdagangan saham. Nah, perdagangan saham namanya juga dagang. Kegiatannya menjual, ya, membeli. Berarti ada 2 hasil. Hasilnya 2. Probabilitas menjual saham berarti 1 per 2. Membeli saham berarti 1 per 2. Ya, artinya sama. Ya. Ini menggunakan pendekatan klasik. Perubahan harga. Nah, harganya berubah, ini turun. Ya, ada inflasi, deflasi. Hasilnya ada 2. Maka probabilitasnya 1 per 2. Yang turun 1 per 2 juga. Nah, selanjutnya mahasiswa belajar. Nah, hasilnya ini lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, lulus terpuji. Misalkan ada 3 kategori, ya, atau 3 hasil. Berarti probabilitas lulus memuaskan 1 per 3. Lulus sangat memuaskan 1 per 3. Lulus terpuji 1 per 3. Seperti itu. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Jadi ini adalah contoh untuk pendekatan klasik. Nah, selanjutnya pendekatan relatif. Nah, konsep perumusan ini menggunakan data statistik dengan pendekatan empiris yang memakai frekuensi relatif dari terjadinya suatu kejadian dengan syarat banyaknya pengamatan atau sampel N-nya itu sangat besar. Nah, kalau pendekatan relatif, probabilitas suatu kejadiannya tidak dianggap sama. Artinya berbeda dengan pendekatan klasik. Kalau pendekatan klasik, probabilitas dari kejadian itu sama, ya. Tapi kalau relatif, dia tidak sama, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi atau frekuensinya. Jadi, rumus untuk menentukan probabilitas suatu kejadian atau PA-nya sama dengan frekuensi dibagi dengan N. Frekuensi kemungkinan kejadian A dibagi dengan jumlah sampel. Seperti itu. Contoh, misalkan, distribusi nilai 100 mahasiswa yang mengikuti ujian statistika diberikan sebagai berikut. Nilainya, ini dari 100 mahasiswa ternyata ada 6 kategori. Nilai 45, nilai 55, nilai 65, 75, 85, dan 95. Ternyata setelah didata, mahasiswa yang dapat 45 itu 15 orang. Yang dapat 55, 10 orang. Ya, yang dapat 65, 25 orang. Yang dapat 75, 30 orang. Yang dapat 85, 15 orang. Yang dapat 95, 5 orang. Misalkan ada pertanyaan, probabilitas kejadian E, di mana E ini apa? E ini adalah kejadian mahasiswa yang mendapat nilai 65. Jadi mahasiswa yang dapat 65 yang mana? Mahasiswa yang dapat nilai 65 berarti kan yang ini.
ya. 65 berarti frekuensinya ada 25 mahasiswa. Berarti tinggal 25 dibagi dengan 100 total seluruhnya. Gampang ya? Nah, jadi notasinya probabilitas PE sama dengan, karena E ini adalah mahasiswa yang mendapat nilai 65, maka E-nya ini bisa kita rubah. X sama dengan 65, yaitu kejadian mahasiswa yang mendapat nilai 65. Berarti 25 dibagi 100 sama dengan 0,25. Seperti itu. Nah, misalkan ada pertanyaan lain. Probabilitas kejadian ini apa? Ini adalah mahasiswa yang mendapat nilai kurang dari 65. Berarti PE sama dengan P X kurang dari 65. Kalau kurang dari 65 berarti 55 sama 45 aja. Sedangkan 65 tidak termasuk. Makanya di sini probabilitas X kurang dari 65 sama dengan probabilitas X sama dengan 45 ditambah probabilitas X sama dengan 55. Berapa yang dapat 45? Ternyata 15 orang. Berarti ini ya 15 orang. Berarti 15 per 100 untuk memperoleh probabilitas. Ditambah yang dapat 55 berapa orang? Ternyata 10 orang. Berarti 10 dibagi ke 100 untuk mengetahui probabilitas. Kemudian ditambah 15 tambah 10, 25. Langsung ditambah karena penyebutnya sama ya. Sehingga hasilnya 25 per 100 atau 0,25. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Selanjutnya sifat-sifat probabilitas dari kejadian A ya. Nah, tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit, cuman dipertegas lagi. Jadi sifat-sifat dari probabilitas, jadi PA itu nilainya, ya probabilitasnya mulai dari 0 hingga 1. Ya, pasti terletak di antara 0 sampai 1. Kalau probabilitas lebih dari 1, itu berarti bukan nilai probabilitas ya. Karena, kenapa? Kalau dia nilainya 1 atau nilainya 0, maka artinya kejadian A itu mustahil untuk terjadi. Kalau nilai probabilitasnya setelah dicari nilainya 0, ya, 0, berarti kejadian tersebut mustahil untuk terjadi. Seperti itu. Sedangkan kalau PA-nya probabilitas nilainya 1, artinya adalah bahwa kejadian tersebut atau kejadian A kita misalkan pasti terjadi. Gitu ya. Nah, kita singgung sedikit masalah himpunan. Semester kemarin kan kita sudah membahas himpunan ya. Jadi kita singgung sedikit. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan probabilitas. Ya, biasanya yang sering dipakai yaitu irisan dan kemudian atau gabungan. Ya, cuma nanti ada komplement juga. Nah, kalau kejadiannya majemuk maka bentuknya bisa dan ya, atau irisan. Hasilnya antara dua kejadian A dan B. Sama ya, irisan A dan B bagiannya. Kalau gabungan berarti kejadian A atau B. Pasti nanti kasusnya nanya kejadian A atau B. Seperti itu. Kata atau sama ya. Sambangnya juga sama. Nah, selanjutnya ada irisan. Kalau irisan diagram Venn-nya saya yakin kalian sudah paham ya. Jadi kita misalkan ini adalah eksperimennya tentang kartu remi. Sudah tahu kan ya kartu remi ya? Ada 52 kartu ya kartu remi. Ada warnanya merah dan hitam. Ya, hanya ada dua warna ya, merah dan hitam. Kemudian untuk variasinya ada heart, ya diamond, kemudian sebelumnya ini cengkeh ya. Kemudian ada waru ya, dengan variasi warna merah dan hitam. Seperti itu. Sedangkan angkanya kalau kartu berarti
2, 3, masing-masing dari bentuk-bentuk ini ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, K, K, A. Ya, seperti itu. Nah, misal di sini kita mau mencatat kejadian gabungan antara kartu as dan hitam. Nah, berarti yang merah ini misalkan kartu as. As apa saja yang merah ini? As apa saja? Ya, berarti kejadian asnya as heart merah, kemudian as wajib merah, kemudian as cengkeh. Saya bilang cengkeh ini ya, cengkeh hitam, kemudian as daun waru ya, daun waru hitam. Yang penting dia as, berarti ada 4 ya. Kemudian untuk yang warnanya hitam berarti ya mulai dari, karena warnanya hitam cengkeh sama daun waru ya, warnanya hitam itu kartu ini ya, berarti mulai dari 2 apa namanya 2, 3, 4, 5, 6 sampai 3 as yang cengkeh, kemudian 2 sampai menjadi 3 as yang daun waru ya, seperti itu. Jadi kalau ruang sampelnya ya seluruhnya ya. Nah, kalau yang di tengah ini yang di arsir itu namanya kejadian gabungan. Gabungan apa? Ya tentu saja gabungan kartu as dan hitam. Ya. Kartu as yang hitam itu cuma ada tuh 2 ya. As hitam yang cengkeh dan as hitam yang daun waru yang menyebutnya. Ya, seperti itu. Saya yakin kalian sudah paham. Kemudian asas-asas atau dasar hukum untuk menghitung probabilitas waktu peristiwa, ya. Probabilitas dari peristiwa, suatu peristiwa. Ada yang peristiwanya saling lepas, tadi sudah kita singgung sedikit, namanya mutually exclusive. Kemudian peristiwa non-eksklusif, kemudian ada peristiwa independen, kemudian ada peristiwa dependen. Nah, peristiwa dependen ini sama aja dengan peristiwa atau kasus probabilitas bersyarat. Insya Allah minggu depannya lagi baru kita kupas. Jadi sekarang kita cuman sampai peristiwa independen saja. Ya, yang pertama peristiwa saling lepas atau namanya mutually exclusive. Jadi saya singgung lagi, kalau mutually exclusive yaitu kejadian atau peristiwa kedua atau lebih peristiwa tidak dapat terjadi bersama-sama atau sekaligus. Misalkan satu peristiwa itu sudah terjadi, maka dia menghapuskan kemungkinan terjadinya peristiwa yang lain. Seperti itu. Misal, ada 2 peristiwa A ini peristiwa mandi, kemudian peristiwa B ini makan. Nah, peristiwa mandi sama makan ini tidak dapat dilakukan pada satu waktu, ya, satu atau pada saat bersama-sama. Tidak mungkin terjadi peristiwa mandi dan makan, tidak mungkin, ya, seperti itu. Makanya ini disebut sebagai peristiwa saling lepas. Nah, untuk mencari formulasi atau mencari rumus peluang terjadinya peristiwa A atau B, ya, kalau mutually eksklusif, berarti tinggal kita jumlahkan saja PA ditambah dengan PB. Seperti itu. Contoh, misalkan, ada 5 calon yang mempunyai kemampuan relatif yang sama. Misalkan namanya 5 calon itu Ali, Aman, Ani, Amin, dan Ana. Mereka berlima ini akan melamar untuk menjadi staf salah satu perusahaan X. Nah, padahal perusahaan tersebut hanya akan mengambil 1 orang saja. Bila perusahaan tersebut memutuskan untuk menerima salah satu dari kelima calon tersebut, maka pertanyaannya berapa peluang Ali akan diterima menjadi staf? Nah, cara ini mempunyai peluang yang sama ya. Berarti Ali 1/5. 1 bagi dengan kandidatnya 5. Kemudian berapa peluang Aman atau Anang terpilih menjadi staf? Nah, di sini ada kata atau, berarti kita misalkan probabilitas Aman atau Anang. Ya, karena ini mutually exclusive, ya. Berarti
tinggal ditambahkan aja probabilitas aman ditambah probabilitas Anang. Ya, probabilitas aman 1/5 per 1, aman kan 1 dibagi dengan semua kandidat 5. Ya. Artinya Anang juga demikian. Ya, juga 1/5. Ya, jadi Ali 1/5, aman 1/5, Anang 1/5, Aman 1/5, Anang 1/5. Kenapa? Karena probabilitas mereka atau peluang mereka sama. Ya. Sama untuk peluangnya terpilih itu sama. Jadi nilainya 1/5. Gitu. Ya. Maka 1/5 tambah 1/5 adalah 2/5 atau sama dengan 0,4. Nah, bila terdapat beberapa peristiwa yang saling lepas, misal A1, A2, A3 hingga AN, maka kalau ditanya probabilitas A1 atau A2 atau A3 hingga atau AN, maka kita tinggal jumlahkan saja probabilitas A1 tambah probabilitas A2 hingga ditambah probabilitas AN. Seperti itu. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Gampang ya? Nah, itu tadi peristiwa mutually exclusive atau saling lepas. Nah, sekarang peristiwa non-eksklusif. Jadi kalau non-eksklusif, apabila kedua atau lebih peristiwa itu dapat terjadi secara bersama-sama. Nah, di sini perlu digarisbawahi ya, bahwa kedua peristiwa itu tidak harus selalu muncul bersama-sama. Rumusnya kalau misalkan masuk pada peristiwa non-eksklusif, rumusnya adalah kalau ditanya peluang A dan B, peluang A atau B, ya, peluang A atau B, maka PA ditambah PB dikurangi irisan PA dikali B, atau PA irisan B. Nah, bila himpunan S yang terdiri dari peristiwa A, B, dan C, jadi ada 3 peristiwa nih. Nah, bila peristiwa tersebut tidak saling lepas, ini tidak saling lepas ya. Kalau saling asing kita lihatnya itu tidak ada irisan. Tidak ada irisan. Kalau misalnya peristiwa itu ada irisannya, maka kalau ditanyakan atau, berarti tinggal dikurangi irisan tersebut, gitu ya. Nah, sekarang di sini ada 3, kembali ke contoh ini ya, ada 3 peristiwa atau kejadian yang tidak saling lepas, artinya memiliki irisan, maka probabilitas A atau B atau C, atau PA atau B atau C, maka rumusnya sama dengan yang 2 kejadian ya. PA ditambah PB, tapi ditambah lagi PC, dikurangi kemungkinan PA dan B, dikurangi PA dan C, bila ada irisan ya, ditambah dikurangi PB irisan C ya. Kemudian dikurangi, ini dikurangi ya, dikurangi PA irisan B irisan C ya. Semuanya dikurangi. Kalau ada irisan dikurangi, bukan ditambah, maaf ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan lebih dari 3, sama ya. Jadi kalau irisan itu dikurangi. Contoh misalkan, dari satu set kartu remi diambil secara acak sebuah kartu. Pertanyaannya, berapa peluang yang terambil adalah kartu as atau kartu jantung heart ya? Ya, kartu hati. Kita bilangnya hati, heart. Jantung. Nah, penyelesaiannya, misalkan dulu A itu berarti peristiwa terambilnya kartu A. Maka probabilitas A, kartu A di remi kan ada 4 ya. Berarti 4/52 jumlah kartu ini. Kemudian yang B, kita misalkan B itu kejadian atau peristiwa terambilnya kartu jantung atau heart ya. Jadi PB-nya itu kartu heart itu kan ada heart itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jika as berarti ada 13
kartu Hertz dibagi dengan jumlah total kartu 52. Nah, pertanyaannya, kan kita mau cari kartu as atau kartu jantung, PA atau jantung, ya. Nah, kita butuh irisan, kan karena ada irisan, ya. Karena ada irisan atau non-eksklusif, ya. Jadi PA irisan dengan irisannya apa? Terambilnya kartu, ya. Terambilnya kartu as dan Hertz, ya. Kartu as yang Hertz itu kan cuma satu, berarti PA irisan B 1/52. Barulah kita bisa mencari peluang yang terambil adalah kartu as atau kartu Hertz. Nah, jadi PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B, ya. Nah, berarti PA-nya 4/52, kemudian PB-nya 13/52 dikurangi 1/52. Karena penyebutnya sama semua, maka tinggal dioperasikan 4 ditambah 13 dikurangi 1, hasilnya 16/52 atau 0,33%, ya. Seperti itu. Gampang ya? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kemudian peristiwa independen. Jadi peristiwa independen adalah suatu peristiwa yang jika terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa itu tidak mempengaruhi peluang terjadinya peristiwa lain. Jadi probabilitas peristiwa A dan B jika diketahui kedua peristiwa tersebut independen, maka rumusnya di PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Contoh misalkan, sebuah kota kecil memiliki 1 unit pemadam kebakaran dan 1 ambulan yang tersedia dalam keadaan darurat. Probabilitas bahwa unit pemadam kebakaran akan siap bila diperlukan adalah 0,98. Berarti ini nilai probabilitas T. Dan probabilitas bahwa ambulan siap bila dipanggil adalah 0,92. Nah, dalam peristiwa terbakarnya suatu gedung di kota itu, berapa probabilitas keduanya akan siap beroperasi? Nah, kalau pertanyaannya berapa probabilitas keduanya, berarti pertanyaannya nyari PA irisan B atau PA dan B. Jadi tinggal kita kalikan saja PA dikali PB. Nah, karena peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang independen, artinya bebas satu sama lain, maka PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Ya. PA-nya 0,98, PB-nya 0,92. Jadi hasilnya 0,96, ya. Atau 90,6%. Bahwa keduanya itu siap untuk beroperasi kalau ada kebakaran. Sama-sama siap. Ya. Karena nilainya mendekati 1, ya. Berarti probabilitas keduanya sangat siap untuk beroperasi, ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, ya. Nah, ini ada contoh kasus, misalkan probabilitas Rita lulus mata kuliah matematika adalah 1/3 dan lulus mata kuliah statistika adalah 1/4. Jika probabilitas lulus keduanya adalah 1/6, berapakah peluang lulus salah satu matkul tersebut? Jadi solusinya diketahui, kita misalkan saja A ini adalah matkul matematika, ya. Probabilitas A berarti 1/3. B kita misalkan lulus matkul statistika, berarti PB-nya 1/4. Kalau lulus keduanya berarti notasinya A irisan B, ya. Bisa, ya. Jadi keduanya A irisan B. Maka probabilitas A irisan B atau A dan B, kata dan kan keduanya, A dan B berarti 1/6. Ditanya berapakah peluang lulus salah satu?
salah satu berarti PA irisan, PA atau B ya. Salah satu PA atau B. Nah, karena ini adalah peristiwa yang punya irisan, ya bukan mutually eksklusif ya, karena di sini dia bisa lulus keduanya ya, di sini ada peluangnya 1/6, maka rumus untuk mencari PA atau B yaitu PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Jadi 1/3 ditambah 1/4 dikurangi 1/6. Ya, kita samakan penyebutnya, maka diperoleh 5/12. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Selanjutnya, contoh misalkan sebuah website mempunyai 3 server A, B, dan C yang dipilih secara independen dengan probabilitas PA-nya 1/4, PB-nya setengah, PB-nya 1/4. Carilah A, probabilitas A atau B dipilih. Ya, berarti kita nyari PA atau B. Ya. Berarti PA atau B yaitu PA ditambah PB. Nah, ini independen ya. Berarti 1/4 ditambah setengah, yaitu 3/4. Kita samakan penyebutnya ya. Selanjutnya, probabilitas A tidak dipilih. Nah, probabilitas A tidak dipilih berarti probabilitas A komplement. Ya. A komplement berarti 1 dikurangi probabilitas A. Ya, karena A tidak dipilih, ya, tinggal 1. Nah, 1 itu total keseluruhan ya. Jadi 1 dikurangi PA. Berarti 1 dikurangi 1/4. Hasilnya adalah 3/4. Yang C, probabilitas server A dipilih 2 kali. Berarti PA kali A. Ya, yang dipilih 2 kali. Berarti PA kali PA. Kalau perkalian atau dipilih 2 kali berarti kan dan. Kalau dan berarti kita pakai perkalian jadi 1/4 kali 1/4 atau irisan. Jadi 1/16 probabilitasnya. Kemudian probabilitas urutan seleksi server A, B, C, A. Berarti probabilitas A kali B kali C kali A ya. Tinggal dikalikan 1/4 kali setengah kali 1/4 kali 1/4 sama PM. Sehingga probabilitasnya 1/128. Nah, gampang ya, bisa ya. Materinya saya kirim di grup ya. Nah, selanjutnya permutasi. Permutasi adalah susunan yang dibentuk dari anggota-anggota suatu himpunan dengan mengambil sebagian atau seluruh anggota himpunan. Dan di sini bedanya kalau permutasi itu urutan itu mempengaruhi, atau urutan itu memberi arti. Jadi misalkan urutan pertama dan kedua, berarti yang pertama, kedua. Kalau dibalik orang pertama dan kedua, dua dan pertama, itu tidak sama dengan 1, 2, dan 2, 1. Jadi itu dihitung 2. Seperti itu. Boleh saya berikan contohnya biar lebih paham. Nah, jika dalam sebuah himpunan ada N anggota dan terpilih sebanyak R anggota, di mana R ini kurang dari sama dengan N, jadi nilainya R ini pasti lebih kecil atau sama dengan N. Tidak mungkin nilainya R ini lebih dari. Ya, maka permutasi dari R terhadap N anggota tersebut dinyatakan sebagai berikut. Jadi ini notasi permutasi ya. Bisa menulisnya seperti ini. Sebelah kirinya pasti lebih besar. Atau R-nya sebelah N. R ini yang diambil. Mau disusun berapa? Di permutasi dari R terhadap N. Atau penulisan permutasi bisa seperti ini. P buka kurung N, R. Rumus untuk permutasi berarti N faktorial dibagi N min R faktorial. Contoh misalkan, berapa banyaknya cara untuk menerima 2 pasien rawat inap dari 4 orang pasien yang datang? Nah, jadi N-nya itu kan ada 4. Ya, total pasiennya kan ada 4. Yang akan disusun
itu dua cara. Artinya cuma diambil dua orang saja. Jadi cuma diambil atau diterima dua pasien saja. Berarti R-nya 2. Sehingga kita menentukan permutasinya. Jadi permutasi dari 2 terhadap N-nya 4, R-nya 2. Kita sampelnya itu pasien pertama, pasien kedua, pasien ketiga, pasien keempat. Jadi sampelnya itu ada 4 pasiennya. Kok sampel? Semestanya ya, S-nya ya. Kemudian ruang sampelnya, karena yang diminta itu banyak cara untuk menerima 2 pasien, maka permutasinya ya, itu banyaknya susunan cara dari 2 pasien, itu bisa jadi P1 dan P2, P1 sama P3, P1 sama P4, atau P2 sama P1, bisa juga P2 sama P3, P2 sama P4, ya, P3 sama P1, P3 sama P2, ya, P3 sama P4, kemudian P4 sama P1, P4 sama P2, kemudian P4 sama P3. Nah, di sini kalau kalian lihat pasien 1 sama pasien 2, urutannya kan berbeda. P1 di depan, P2 di belakang. Beda dengan P2 sama P1. P2 ini urutannya di depan, P1 urutannya di belakang. Jadi kalau permutasi, urutan itu mempengaruhi. Ya. Makanya ditulis lagi. Sehingga banyaknya ruang sampel untuk menerima 2 pasien rawat inap dari 4 orang pasien yang datang ada 12. Kalau kita daftar namanya. Nah, kalau misalnya pakai rumus, berarti permutasi dari 2 terhadap 4. Jadi 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 dikurangi 2 kan 2, berarti 2 faktorial. Nah, 2 faktorial 2 kali 1. Maka tinggal kita sederhanakan saja. Karena ini perkalian dan pembagian, ini tinggal kita sederhanakan. Sisanya 4 kali 3 yaitu 12 cara. Nah, baik menggunakan rumus atau menggunakan daftar namanya ya, atau didetailkan ruang sampelnya, ini sama. Ya. Jadi nilainya 12 cara untuk menerima 2 pasien rawat inap. Silakan ditanyakan. Selanjutnya adalah kombinasi. Nah, kombinasi ini susunan itu diperhatikan urutannya, urutan. Tapi kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Bedanya di situ. Ya. Jadi rumus untuk kombinasi berarti sama ya. Kombinasi C ya. Kombinasi dari R terhadap N. Pasti nilai R ini tidak lebih dari N. Pasti maksimal sama dengan N ya. Atau penulisan lainnya yaitu urutannya di atas, tapi N-nya di atas, R-nya di bawah ya. Seperti ini bacanya kombinasi dari R terhadap N. Rumusnya kalau kombinasi N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Ya, kalau kombinasi ini tidak memperhatikan urutannya, artinya seluruh anggota himpunan tanpa memberi arti pada urutan masing-masing. Jadi kalau penulisannya 1, 2, 2 sekali saja. Contoh misalkan, dalam sebuah kelompok terdapat 4 kimiawan dan 3 fisikawan. Buatlah susunan 3 orang sebagai panitia, di mana susunan 3 orang ini terdiri dari 2 orang kimiawan sama 1 fisikawan. Nah, solusinya kita misalkan kimiawan ini K sama indeksnya 1 ya. Jadi banyaknya kimiawan atau N1 sama dengan 4. Dan diambil kan tadi 2 kimiawan aja. Maka R1-nya 2. S-nya kimiawan itu K1, K2, K3, K4. Ada 4 S-nya.
Kemudian N2-nya, 2-nya itu indeksnya fisikawan, kan ada 3. Yang diambil 1, ya, 1 fisikawan. Jadi R2-nya 1. Jadi S-nya fisikawan, yaitu S1, kita misalkan S1, S2 sama S3. Nah, karena tadi kan yang diminta buatlah susunan 3 orang, tapi 3 orang ini terdiri dari 2 kimiawan sama 1 fisikawan. Nah, kita coba dulu yang 2 kimiawan. Nah, maka kalau kita mencari kombinasi, kalau kita pakai kombinasi, karena susunan K1 sama K2 dengan K2 sama K1 itu sama saja. Ya. Dan ini pakai kombinasi. Ya. Karena urutan itu tidak diperhatikan, kita tidak memberikan arti. Cuma sebagai kursi biasa aja ya. Ya. Panitia 2 kimiawan, berarti kombinasi dari 2 terhadap 4. Jadi kalau kita daftar, apa saja? Nah ini kan S-nya kan ini ya. Nah ini K1 sama K2, K1 sama K3, K1 sama K4. Kemudian saya kasih warna lain. Kemudian K2 sama K3, kemudian K3 sama K4. Kemudian saya kasih warna lain. Ya. Kemudian, tadi kan K2 sama K3, K3 sama K4, lalu K3 sama K4. Ya. Ini kan tadi K2 sama K3. Jadi, kalau kita daftar, berarti K1 sama K2, ya tadi ya, sama K2, K1 sama K3, K1 sama K4. Ya. Kemudian K2 sama K3, K2 sama K4. Terakhir K3 sama K4. Ya. Jadi kalau di total 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 pasang. Itu kombinasi 2 dari atau 2 terhadap 4. Ya. Seperti itu. Ini kombinasi ya. Jadi K2, K1 sama dengan K1, K2 dihitung 1. Gitu ya. Nah, selanjutnya panitia 1 fisikawan. Kalau 1 fisikawan berarti cuma 1 aja. Bisa S1, bisa S2, bisa S3. Ya. Makanya hasilnya dari kombinasi itu adalah 3 cara. Atau kalau pakai rumus, kombinasi dari 1 terhadap 3. Yaitu 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 3 min 1 faktorial. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. 1 faktorial 1, 3 dikurangi 1 kan 2. 2 faktorial 2 kali 1. Ini kalau dikalikan, kita sederhanakan, hasilnya 3. Nah, belum selesai. Pertanyaannya kan tadi buatlah 3 orang sebagai panitia terdiri dari 2 kimiawan dan 1 fisikawan. Berarti ada kata irisan dan. Jadi tinggal dikali 6. Ya, 6 dikali dengan 3. Maka ada 18 cara. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Nah ini adalah tugas wajib. Tugas wajib ini ada 4 soal. Ya. Saya yakin kalian bisa. Dan jangan lupa dikumpulkan minggu depan. Ya. Di pas jam mata kuliah saya. Kalau ada pertanyaan jangan lupa bisa ditanyakan japri boleh, di grup boleh. Ya. Jangan lupa juga screenshotan. Ya. Saya minta maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.